Persaingan perburuan gelar Liga Inggris musim ini benar-benar seru dan penuh drama. Pasalnya di pekan ke-33, tim-tim yang ada di tiga besar mengalami nasib yang berbeda. Di saat Manchester City mampu melaju mulus usai mengalahkan Luton Town 5-1, ini dua pesaingnya yakni Liverpool dan Arsenal sama-sama kompak kalah. Di mana Liverpool dipecundangi Crystal Palace 1-0, yang mana di match itu ada sebuah tragedi yang menghantui fans The Reds. Selain itu, Arsenal juga yang sempat berpesta karena Liverpool keok malah ikutan kalah di kandang sendiri kalau menjamu Aston Villa yang diperkuat mantan kiper buangan mereka, Emi Martinez, plus sang mantan pelatih, Unai Emery. Sesuatu yang pada akhirnya membuat bola panas itu ada di tangan Manchester City. Sebab dengan hasil ini, posisi puncak beneran masih dipegang City dengan keunggulan 2 poin dari dua pesaingnya tadi. Liverpool benar-benar apes di pekan-pekan krusial Liga Inggris. Setelah pekan lalu gagal menang dari MU, kini pasukan Jurgen Klopp kembali nggak bisa menang usai kalah 1-0 dari Crystal Palace. Parahnya lagi di laga ini, Liverpool beneran main sangat jelek. Bahkan jika pemain Palace bisa lebih klinis lagi dalam memanfaatkan peluang, beneran bisa lebih dari 2 gol harusnya mereka menang. Nah, di laga ini, publik Anfield beneran dibuat gondok oleh deja vu yang seolah menghantui. Gimana enggak, tragedi yang biasa disebut sebagai tragedi kulit pisang kembali terjadi di laga ini. Masih teringat jelas dalam ingatan di tahun 2014 silam, dikala Liverpool diambang juara IPL. Sang kapten Steven Gerrard malah terpleset kala melawan Chelsea. Alhasil Liverpool pun keok di laga itu. Dan sejatinya momen kelam tersebut nyaris terjadi lagi di laga versus Crystal Palace kali ini. Di mana kali ini Virgil van Dijk yang harus mengalami itu. Beruntung peluang emas Palace sukses digagalkan pemain Liverpool lainnya tepat di garis gawang. Sebab kalau itu jadi gol, beneran ancur deh mental pemain dan fans Liverpool. Akan tetapi pada akhirnya Liverpool harus mengakui kekalahan 1-0 dan membuat posisi mereka masih tertahan di peringkat 3 dengan 71 poin. Sementara itu kekalahan Liverpool atas Crystal Palace beneran disambut sukacita oleh fans Arsenal. Karena bagaimanapun, ini kesempatan bagi The Gunners untuk menjauh dari Liverpool sekaligus menggeser City dari puncak. Apalagi mereka main di kandang sendiri. Namun seolah terkena karma, fans Arsenal juga dibuat gondok oleh timnya karena Arsenal akhirnya malah ikutan keok 0-2 dari Aston Villa. The Villa yang diperkuat oleh kiper buangan mereka Emi Martinez plus dilatih oleh mantan pelatih mereka Unai Emery berhasil mempecundangi Arsenal di rumah sendiri. Istimewanya lagi, penampilan Emi Martinez di laga ini seolah mengejek para kiper-kiper Arsenal lainnya jika ia nggak layak dibuang. Dilansir dari FotMob, Emi mampu mencatatkan 4 save penting dan mendapatkan rating 8,1. Sesuatu yang beneran membuat para fan Arsenal yang setia meradang sejadi-jadinya. Sekaligus jadi pembalasan yang sempurna buat Emi kepada mantan klub yang pernah ia bela selama kurang lebih 11 tahun sejak tahun 2010 sebelum akhirnya dilepas begitu saja. Sementara itu Salaga, Emi sendiri mengatakan kalau sebenarnya ia masih menganggap Arsenal sebagai tim yang istimewa. Bahkan Emi juga memuji perkembangan pesat The Gunners di bawah Arteta. Saya menghabiskan 11 tahun di sini. Saya masih mencintai klub ini. Saya masih punya teman di sini. Mereka masih berada di urutan kedua. Mereka akan bermain di Liga Champions 4 hari lagi. Dan mereka memiliki salah satu manajer terbaik di dunia. Mereka telah berkembang pesat dan memiliki salah satu manajer terbaik di dunia. Saya pernah bekerja dengan Mikel. Saya tahu betapa bagusnya dia. Saya pikir mereka akan baik-baik saja. Mereka akan menampilkan performa yang sangat bagus melawan siapapun yang mereka lawan minggu depan, kata Martinez kepada Sky Sport. Kemudian ada Mikel Arteta yang seusai laga menjelaskan bahwa pukulan mengecewakan dalam perburuan gelar pasti akan terjadi setelah serangkaian performa yang hampir sempurna di awal tahun 2024. Apa yang bisa kami kendalikan adalah ketika kami memiliki laju yang kami miliki. Ketika Anda menang, itu mudah. Saatnya adalah sekarang. Setelah pukulan ini, kekalahan atas Aston Villa tergantung bagaimana kami bereaksi. Kami mempunyai peluang terbaik untuk bereaksi melawan Bayern Munich pada hari Rabu. Tim harus menunjukkannya.
Jika Anda ingin menang, Anda harus mengatasi situasi ini. Kami tidak dapat mengendalikan itu. Di liga lain manapun di dunia, jika Anda memenangkan jumlah pertandingan berturut-turut seperti yang kami lakukan, Anda akan unggul 6 atau 8 poin. Tidak demikian halnya di sini. Itulah tantangannya. Ucap Arteta dilansir dari Express. Di sisi lain, Jurgen Klopp diketahui sangat kecewa dan ngamuk berat usai kalah dari Crystal Palace, di mana pelatih asal Jerman tersebut mengatakan dalam wawancara usai laga kalau kekalahan ini benar-benar sampah. Karena bagaimanapun, ini adalah ketiga kalinya secara beruntun Liverpool gagal menang usai ditahan imbang 2-2 oleh MU. Lalu kalah 0-3 dari Atalanta di Liga Eropa dan kini kalah lagi dari Crystal Palace. Rasanya 100% sampah. Babak pertama membuat kami mendapat masalah yang tidak bisa kami selesaikan di babak kedua. Di babak pertama, saya mau melihat reaksi dari pertandingan terakhir. Kami melihat reaksi, tapi bukan reaksi yang kami inginkan. Anda bisa melihat tim tidak sepenuhnya yakin. Kami kurang percaya diri. Jika kami bermain dengan level penuh, maka kami adalah sebuah kekuatan. Namun hari ini kami bermain kurang bagus di kedua babak, dan itulah mengapa kami kalah. Ucap Klopp. Ya, pada akhirnya, yang paling diuntungkan dari ini semua ya jelas Manchester City, di mana kini mereka unggul 2 poin di pucuk. Nah, dengan sisa 6 pertandingan, City jelas cukup diunggulkan untuk bisa menjaga konsistensi mereka di Premier League musim ini. Apalagi dari 6 lawan yang akan dihadapi, praktis hanya Tottenham yang mungkin dinilai bisa menyulitkan City. Intinya, tim-tim macam Brighton, Nottingham Forest, Wolves, Fulham, Tottenham, dan West Ham harusnya bisa diatasi. Terus gimana nih dengan 6 pertandingan terakhir Arsenal? Yap, mereka akan bermain melawan Wolves, Chelsea, Tottenham, Bournemouth, Manchester United, dan Everton. Jelas ini bukan 6 laga terakhir yang mudah bagi Arsenal. Karena di sana ada Chelsea, Tottenham, dan United yang bisa aja menyulitkan. Tapi kalau MU doang sih harusnya nggak sulit-sulit amat. Sementara untuk Liverpool, mereka akan berhadapan dengan Fulham, Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa, dan Wolves. Di atas kertas, tim-tim tadi adalah lawan yang sebenarnya bisa terbilang bisa diatasi. Akan tetapi ya tadi, masalah Liverpool ini sebenarnya nggak jauh beda dengan MU, yakni mereka sering bikin ribet diri mereka sendiri. Sehingga ketika melawan tim-tim yang harusnya bisa menang, malah nyungsep. Untuk itulah bisa ditarik kesimpulan kalau peluang juara IPL musim ini, ya suka nggak suka adalah Manchester City, tim yang paling besar kansnya. Alasannya sederhana, City lebih konsisten dan tahu gimana caranya menang di saat momen-momen penting. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.